Traversnya Pahala Kencana. Udah lama Pak? Di Pahala Kencana udah lama Pak? Ya alhamdulillah lumayan lah. Ya di sekitar 8 tahunan. Gimana Pak? Enak nggak Pak? Pahala Kencana? Ya sebetulnya gimana ya, kita tinggal dinikmati, dibikin enjoy aja. Segala sesuatunya kalau dinikmati ya alhamdulillah segala sesuatunya mungkin menghasilkan lah. Pasti menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan nggak bakalan lanjut. Yang penting banyak bersyukur aja. Udah berapa tahun Pak? Udah berapa tahun di Pahala Kencana ini? Berarti hampir 11 mas, 11 tahun. Wih, lumayan. Jadi angka yang nggak sebentar ini. Dalam kurun waktu 11 tahun ini, jurusan mana aja Pak yang pernah sampean ambil lah? Yang saya belum pernah jalan itu cuman Blitar sama Prabu Mulih. Oh, Prabu Mulih sama Jakarta Blitar ya? Iya. Kalau yang lainnya saya udah jalanin semuanya. Alasannya apa Pak? Ya apa, dulu kan senangnya jalan Madura, lagi di saat jaya-jayanya Madura saya jalan Madura terus ya kan. Sekarang kan ibaratnya pengaturannya bisa jalan kemana aja sekarang mah. Yang penting kita niatnya mau kerja, disuruh kesana kemari, oke, siap. Siap. Suka duka selama jadi sopir atau driver di Pahala Kencana ini apa Pak? Sukanya dulu dong, sukanya dulu. Sukanya kalau lagi pas rame ya bayarannya lumayan, kalau lagi sepi ya kita tinggal nikmati dan banyak bersyukur aja. Yang penting di jalan nggak ada halangan ya kan, istilahnya nggak rusak ya kan. Yang utama itu di jalan nggak rusak, nggak terjadi apa-apa istilahnya. Yang utama selamat istilahnya kan, SPP itu nggak ada apa-apa, mobil sehat ya kan, nggak ada trouble-nya. Yang utama, yang penting sehat selalu. Selama pandemi ini Pak, kurang lebih 2 tahun ini, pengaruh nggak Pak? Kalau masalah pandemi ini ya pengaruh ya, kita pernah ngalamin ibaratnya sampai nggak jalan 4 bulan ya kan. Sekali jalan juga harus sabar, saling gantian terhadap kru-kru yang lain, saling giliran, berbagi istilahnya, biarin pada bisa bakal yang di rumah. Yang penting yang di rumah bisa ngebul ya. Nah, terus dari 11 tahun ini sampean ya gonta-ganti pasangan lah bahasanya. Kalau di bis gini kan pasangan ini bahasanya. Kadang ada yang akrab banget, kadang ada yang biasa. Untuk menyikapi itu gimana Pak? Kadang-kadang kan, belum tentu itu pas, belum tentu itu CS, belum tentu itu klop gitu kan. Nah, untuk mengatasi masalah itu gimana Pak? Semuanya kan kadang segala sesuatunya ada kontroversinya mas. Tinggal kita menyikapinya bagaimana, kita saling menghargai, saling ngomong mengimbanginya bagaimana ya kan. Ya kadang begitu, segala sesuatunya yang utama itu kebanyakan rata-rata permasalahannya kalau orang jalan tuh kalau nggak uang ya rokok, kadang begitu ya kan. Kadang kita merasa nggak ngambil, yang ngambil keneknya nggak ngomong, setelah ditanyakan baru ngomong. Kadang pengaruh gitu, kadang ya masalah uang ya kan. Ya untuk ada yang ketemunya mudah dalam hal istilahnya, namanya orang kita kerja perlu ngasih uang rokok, entah ngasih istilahnya kopi ya kan, itu wajar saja ya kan. Kadang kan ada yang gampang, ada yang bulat, istilah bahasanya sulit lah gitu. Ada yang terima bersih segala sesuatunya, nggak mau menanggung resiko ya ada ya kan. Jadi selisih paham pasti ada. Pasti ada. Pasti ada selisih paham. Namanya hidup di jalan, panas, capek, macet, emosi, pasti selisih paham ada. Nah, menyikapi selisih paham dengan partner di bis ini gimana Pak?
Sebetulnya kalau masalah menyikapinya yang penting kita saling terbuka. Saling terbuka tuh maksudnya kalau kita punya kejanggalan tak apa, tinggal kita konfirmasi aja bertiga bagaimana caranya cari solusinya. Dikomunikasikan. Komunikasi ibaratnya rata-rata yang kebanyakan kurang komunikasi. Akhirnya selek Ya kan, tapi seleknya selek yang bagaimana dulu itu wajar saja, yang penting jangan sampai ibaratnya sampai berantem itu ya nggak bagus lah. Nggak bagus ya. Paling jurusan yang paling sampai suka? Kalau sekarang saya ngomong bingung mas, kalau dulu ya orang Maduranya Jaya jalan ya paling enak ya saya bagi saya dulu ya Madura ibaratnya. Jakarta Madura ya. Jakarta Madura ini dulu memang oke ya. Iya. Terus kalau sekarang udah jurusan mana aja tergantung pihak kantor ya. Iya. Ya Kantor yang nyuruh ibaratnya ada peluang yang mana yang bisa untuk jalan ya kita tinggal, yang penting mobilnya sehat, kitanya sehat, siap ibaratnya penumpangnya ada, bayaran lancar. Nah, iya Pak, namanya kerja kan pasti bayaran itu yang utama. Kalau gini ini kan interview ini kita nggak terlalu resmi Pak, jadi sampean mau jawab pakai bahasa Jawa ya nggak masalah, nanti di sini ada translate-nya. Jadi sampean misalkan aku bertanya dalam bahasa Indonesia ya jawab aja bahasa Jawa nggak masalah. Asli Jawa kan Pak? Iya. Asli Jawa. Jadi sopir-sopir ini kebanyakan ya dari Jawa, meskipun bukan orang Jawa tapi kebanyakan bisa bahasa Jawa. Ini pengalaman ini ya. Tinggal kita bergaulnya aja. Ya di jalan ya Pak ya. Di jalan ini kita ya sama-sama tahu, sama-sama menghargai. Pernah vaksin? Udah vaksin Pak? Udah vaksin 2 kali. Udah 2 kali ya, booster belum ya? Belum. Udah pernah nggak? Kena COVID belum pernah nggak? Belum pernah. Udah pernah? Belum pernah ya? Tapi gejala-gejala yang kayak aku COVID ini, kayak aku COVID ini ya. Gejala-gejala itu kan sering kita semuanya punya Android apa smartphone lah, smartphone. Jadi kita tahu, gejalanya kayak gini ya, gejalanya, aku kok kayak gini. Nah itu pernah nggak Pak? Belum pernah, alhamdulillah. Cuman paling kalau masalah batuk, pilek itu ya biasa lah ibaratnya. Kadang pengaruhnya kan kita kecapean, kadang hawa, kadang masuk angin ya, terlalu kesel kadang pengaruhnya. Yang penting ya kadang kurang istirahat, pas pengaruhnya kan banyak. Kadang yang penting kira-kira nggak kita beli obat apotek lah. Kerokan ya. Iya Pak, standar kita di jalan itu masuk angin kerokan, pusing kerokan, ditagih angsuran kerokan. Kalau aku itu Pak, selain gaji dari premi ya, selain premi ini apalagi sih Pak yang bisa didapatin kalau kita jadi driver bus akap? Selain premi kan masih ada tambahan CD, CB, kadang masih ada seat ya kan. Syukur-syukur ada rezeki, ada orang titip-titip barang ya, entah 1.000, 2.000 ya bisa bakal beli mobil lah. Alhamdulillahnya begitu lah. Penumpang gelap? Penumpang gelap selama ini di Pahala bukannya kita munafik ya. Nah, dari dulu jarang kita naikin penumpang gelap. Sarkawi Pak, istilahnya Sarkawi. Itu jarang dari dulu. Masalahnya di sini berisiko kalau kita Sarkawi ketahuan ya tiga-tiganya di out. Selesai Pak ya. Karena itu juga menggoda itu penumpang gelap itu, ngompreng bahasanya ya. Dijalanin duit ini. Tapi ada nggak Pak kira-kira oknum yang seperti itu? Tergantung manusianya Mas. Kalau kita punya niat di situ ada niat ya, di situ pasti ada kemauan, bisa juga terjadi, bisa juga enggak. Bukannya kita munafik. Berarti ada ya, oknum-oknumnya ada ya. Tergantung kita mau apa enggak, itu aja. Kita kalau kita merasa cukup, oke lah, kita nggak usah lah, kita dari kantor dan dapat. Oh ya, untuk paket gimana paket? Paket kalau sekarang semenjak sering terjadi teman-teman istilahnya, sekarang ada paket resmi dari Pahala sendiri, pembagiannya 40-60 itu di luar
yang kita punya sendiri loh, dapat order sendiri itu. Pembagiannya 40 60 60 untuk kantor, 40 untuk kru, yang 10 untuk checker. Jadi 40 kru, 10 checker, yang 50 kantor. Persentasenya. Persentasenya. Paket apa aja itu Pak yang nggak boleh dibawa? Yang nggak boleh dibawa? Yang nggak boleh bawa tuh sekarang emang dari dulu ya, memang barang yang semacam ilegal itu termasuk narkoba, rokok tanpa cukai, sepeda motor tanpa surat-surat, itu yang nggak boleh dibawa, sama binatang yang tidak memakai karantina. Oh iya. Binatang-binatang langka yang dilindungi oleh negara itu iya. Rawan sih Pak yang ya. Terus rokok ilegal, rokok yang tanpa cukai itu memang menggiurkan itu Pak. Menggiurkan, bukan menggiurkan lagi. Karena kecil aja tarifnya mahal, mereka berani mahal, tapi resikonya kita nggak hanya dengan kantor, resikonya bisa dengan pemerintah. Ada nggak sih Pak yang pernah sampai kejadian bawa rokok ilegal gitu Pak? Itu kembali semula. Nggak, maksudnya kasus itu pernah ada nggak? Ya pasti ada lah, semuanya pasti ada, ya kan, nggak mungkin nggak ada. Cuman kan kita nggak tahu si A si B nya yang bawa oknumnya, kita nggak paham lah. Selanjutnya pernah terjadi dalam hal masalah begitu namanya, apalagi saat pandemi ini orang kan banyak usaha perumahan yang membuat rokok ilegal, ya kan. Itu tergantung semuanya orangnya aja, niatnya istilahnya. Kalau masalah kru ya sama, semuanya tergantung niatnya. Ya kalau masalah ada mah pasti ada istilahnya. Nggak mungkin, orang juga, saya sendiri juga tidak dikatakan munafik, ya kan. Semuanya kan faktor keadaan juga. Kalau nggak faktor keadaan ya nggak mungkin nggak dibawa. Sekarang semenjak istilahnya ada larangan, jarang teman-teman ataupun yang lain pada bawa, kita kayaknya udah jarang. Membahayakan soalnya sekarang. Jadi ongkosnya tidak seberapa, tapi resikonya, ini resiko ini yang nggak enak ini ya. Resikonya udah pasti sama kantor. Kita ngurusin sendiri urusan dengan penegak hukum. Pak nyari aman. Intinya nyari aman di saya. Kerja santai, kerja tenang, bawa penumpang sesuai prosedur aja. Ya. Jadi terus ini gosipnya Pak, sopir itu cewek banyak, istrinya banyak. Kalau masalah itu tergantung niatnya. Kalau di situ niat pasti ada, kita niat pasti di situ ada kemauan, pasti itu. Cuman kalau kitanya nggak niat ya nggak mungkin. Niatnya sedekah gimana? Kalau sedekah lain lagi kan, sedekah itu. Jadi niatnya ya sedekah ini kita. Sedekah, kalau sedekah lain lagi. Semuanya tergantung kita yang jalanin aja sekarang. Iya, masing-masing ya Pak. Masing-masing. Ya? Itu masalah hati saya. Iya. Kok pas ya. Ketika kok ada kerentek gitu, bisa lanjut. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Bisa dipungkiri. Jadi sopir ini identik dengan cewek, wanita, sopir. Ya itu nggak hanya sopir pisangkap, sopir truk, sopir angkot. Ya mereka identik dengan cewek. Lebih dari satu cewek itu pasti. Itu yang memilih seperti itu, yang setia juga banyak, yang memang diniatin dari rumah nyari duit, bekerja dengan benar untuk yang di rumah. Tapi yang nggak jelas juga banyak. Iya Pak. Tapi kan oknum, nggak semuanya kayak gitu. Nah ini Pak, ini agak berbahaya pertanyaanku ini Pak. Pernah narkoba nggak sih Pak? Ya alhamdulillah selama ini nggak pernah pakai, nggak pernah. Kan sering nih kejadian nih, PO ini sopirnya digerebek nih, bawa narkoba. Nah, tapi sampai nggak di situ ya, nggak bermain di situ lah. Jadi main aman, niat kerja dari rumah untuk ibadah. Nah, alhamdulillah. Karena kalau udah kena kayak gitu, pasti ya bahaya buat penumpangnya juga. Ada tes urin nggak sih? Itu kalau tiap tes urin tuh biasanya kadang
pas mau Natal, tahun baru, Lebaran tuh pasti tiap terminal dari aparat pemerintah pasti rata-rata tes urin semuanya. Itu biasanya pos untuk tes urinnya itu di mana Pak? Di PO-nya atau di terminal atau di jalan atau di mana itu Pak? Rata-rata di terminal itu. Terminal. Yang paling sering di Sering terminal, ya? rata-rata. Iya. Kalau misalkan setahu sampean nih, setahu Pak Rusdiki nih, ternyata ini orang ini dites positif, nah, itu gimana Pak? Ya, Setahu sampean aja, kalau nggak tahu nggak usah dijawab. ya Biasanya. tergantung manusianya aja. Sekarang prosesnya kita kurang paham ibaratnya ya, yang tergantung. Karena memang selama ini negatif ya. Tapi itu pokoknya setiap mau libur Natal, pokoknya libur-libur nasional lah, itu selalu ada tes urin. Terus antigen itu selama pandemi ini sering nggak sih Pak? Saya jarang di antigen, jarang, malah cuma vaksin aja, ini hanya vaksin. Sama Vaksin. pas corona pertama itu. Itu yang ngordinir dari PO-nya atau inisiatif sendiri Pak untuk vaksin itu? Vaksin dari pemerintah iya, dari PO-nya iya, karena itu ibaratnya hal yang wajib kita jalani sih. Setiap driver paling minim harus kita punya vaksin lah, istilahnya untuk keterangan perjalanan. Jadi untuk salah satu syarat kita jalan nih kerja ya itu vaksin itu ya Pak? Iya, paling minim vaksin. Vaksin 2 kali, booster belum ya? Belum. Ini setahu saya Pak, selama ada pandemi ini nggak pernah loh ada yang kena COVID, driver ini. Ini setahu saya, mungkin dengan keterbatasan pengetahuan saya, nggak tahu kalau sampai pernah nggak ada sopir-sopir yang COVID apa gitu. Iya pasti, mungkin ya setiap perusahaan pasti ada, nggak adanya kita kurang paham lah ya, pasti ya. Apa karena kita ini udah terbiasa hidup keras Pak di jalan, Ya, capek, mungkin jadi virus ini jadi nggak mempan. bisa begitu ya kan, kita udah apa ibaratnya udah tahan banting ya kan. Ya, tahan banting bisa dikatakan, telat makan kita udah sering. Terus AC ini kan dalam perjalanan nggak pernah berhenti Pak, nggak bisa dikecilin ya. Iya. Itu di usia-usia di atas 40-50 pengaruh kan. Pengaruh. Kalau cuma COVID kerokan. Iya bang, dia punya kerokan itu paling capek. Terus ada lagi nih kata-kata, ungkapan-ungkapan bahwa sopir itu mangane kayak ratu tapi turunnya kayak asu. Itu bener ya sih Pak? Ya memang itu pepatah begitu memang benar sih. Klasik Iya, itu Pak ya, pepatah klasik. Iya, itu memang begitu. Guyonnya sopir-sopir. Hampir rata-rata begitu, makannya maunya enak, tidurnya aduh. Ya. Tidurnya pokoknya bisa merem, kesirap, hilang es. Iya. Tapi enak Pak ya dari sopir. Kalau nggak enak, nggak mungkin lah lanjut terus. Karena memang jiwa kita di sini. Di Pahala Kencana ini sampai sudah 11 tahun. Sebelum di Pahala Kencana, nah aku ingin tahu nih. Ya, saya pernah kerja di PO-PO lianya, ya bis kota ya lama. Bis kota pernah? Lama. Hampir berapa bis kota? Ada 3 PO kalau nggak salah dulu saya. Di Jakarta? Jakarta. Ya kan. Biang Lala, Maesari, ya beratnya Agramas itu saya udah jalanin semuanya ya. Karena sekarang istrinya saya orang Jawa, hanya saya bawa akap aja. Loh, Saman berarti aslinya bukan orang Jawa dong? Aslinya saya Jakarta, ibu saya Jawa, lama di Jakarta saya. Lahir? Lahir di Jawa tapi besar di Jakarta. Oh iya, sama kayak anakku nanti. Jadi Jawa yang lahir di ibu kota, masih turunan, tapi bisa ngomong bahasa Jawa. Kalau anak-anak sekarang susah ya Pak? Bisa. Tergantung orang tuanya mengarahkannya, sering istilahnya sering silaturahmi ke tempat saudara, ya mungkin insya Allah bisa. Kalau misalkan nih Pak, ada penawaran atau teman-teman yang dulu nih
pernah satu bendera nih, satu PO sama kita. Ternyata dia pindah di PO yang lain. Kita dimimi ini gaji nih. Sama PO ini kamu nanti akan dapat ini tanpa ini. Wah, yang jelas penawarannya pasti menarik. Kira-kira gimana, Pak? Selagi di sini kita kerja di sini tidak bermasalah, tidak ada yang ibaratnya ada permasalahan yang lain-lain, kita bikin enjoy selama masih bayar, nanti kita masih dibayar ya, kita enjoy. Kalau kita pindah-pindah, saya betul sekarang beda-beda tipis, cuman kita faktor satu, faktor usia, malu gotong-gotong lamarannya. Iya sih. Antara PO 1 dan yang PO yang lainnya ini secara garis besarnya sama ya Pak sekarang? Sama. Mitra ya Pak ya? Iya, sekarang mitra semuanya. Nggak ada karyawan tetap ya? Nggak ada. Tunjangan-tunjangan yang lain sudah nggak ada nih Pak, kayak BPJS itu udah nggak ada nih Pak? Nggak ada, ini lagi dibuatkan lagi mau dibuatkan lagi nih. Mau diurusin lagi untuk BPJS-nya iya. Dari kantor. Berarti beberapa bulan setelah regulasi dirubah dari karyawan tetap ke mitra, itu berarti ada kekosongan dong. Jadi nggak ada misalkan gini, BPJS-nya langsung di stop nih. Yang tadinya kita bayar dari kantor, jadi kita bayar mandiri gitu. Bayar mandiri kita sekarang mau dibantu 16.000 dari perusahaan itu kalau nggak salah. Masih ada kita dibantu. Masih ada tunjangan ya, masih ada subsidi ya. Ya alhamdulillah kita masih bisa dibantu tuh, ya masih alhamdulillah lah. Itu bentuk perhatian kantor ke karyawan. Yang penting itu BPJS Pak, BPJS kesehatan ini bukan iklan, bukan endorse. Jadi saya merasakan manfaatnya untuk menyediakan untuk menyiapkan duit ketika kita misalkan ambruk nih. Ya memang agak susah kok zaman sekarang nih. Ya terbantu memang dari BPJS. Ini bukan endorse ini. Jadi bukan endorse dari BPJS, kita hanya ngomongin safety kita aja. Ya wis Pak Rujikin, sementara ini dulu. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, semangat, tidak ada halangan apapun di jalan. Ya wis, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyerah. Oke.